Hai, nama saya Unika Helpoli dengan NIM 210211106024. Dan pada saat ini saya akan mendemokan untuk lab yang keempat, yaitu lab Extract and Executable from APICAP. Pada lab ini terbagi atas dua part, yaitu yang pertama prepare the virtual environment, dan yang kedua analyze pre-capture log and traffic capture. Adapun latar belakang atau skenario dari lab ini adalah sebagai berikut, di mana dikatakan bahwa melihat log sangat penting, tapi juga penting untuk memahami bagaimana transaksi jaringan terjadi pada tingkat paket. Dalam lab ini kita akan menganalisis lalu lintas dalam file PCAP yang telah ditangkap sebelumnya dan mengekstrak file eksekusi dari file tersebut. Dan kita akan menggunakan CyberObserved Station Virtual Machine. Lanjut pada part yang pertama, prepare the virtual environment. Pada bagian ini kita akan memulai VirtualBox, kemudian right-click pada CyberObserved Station, setting, kemudian network. Jadi di sini kita akan masuk ke VirtualBox. Sini setelah berhasil masuk, perintah selanjutnya itu kita klik kanan pada CyberObserved Station, kemudian pilih setting, dan pilih network. Di sini kita klik setting, kemudian network. Lalu pada bagian attach to, kita pilih bridge adapter. Kita klik pada bridge adapter, kemudian OK. Selanjutnya, setelah selesai setting di VirtualBox, lanjut pada CyberObserved Station. Di sini kita diarahkan untuk open terminal dan run configure as DHCP/SH script. Kita buka terminal emulator, kemudian masukkan perintah yang ada di dalam mobil ini. Setelah itu kita klik enter. Untuk passwordnya CyberOps. Dan tunggu sampai selesai. Di sini sudah berhasil dengan output IP configuration successful. Selanjutnya, masuk pada part yang kedua, yaitu analyze pre-capture log and traffic capture. Jadi pada bagian 2 ini kita akan bekerja dengan menggunakan file nimda.download.pcap, di mana file ini berisi paket-paket yang terkait dengan pengunduhan malware Winda dan terkait dengan lab sebelumnya. Namun, kalaupun kita tidak melakukan lab yang sebelumnya yang terkait dengan ini, kita masih bisa tetap menyelesaikan lab ini karena ada salinannya di virtual machine kita. Dan di sini dikatakan meskipun atau saat TCP DAM dapat digunakan untuk menganalisis file yang ditangkap, antarmuka grafis Wireshark membuat tugas ini jauh lebih mudah. Penting untuk dicatat bahwa TCP DAM dan Wireshark berbagi format yang sama untuk tangkapan paket. Oleh karena itu, file PCAP yang dibuat oleh satu alat dapat dibuka oleh alat yang lain. Kemudian di sini kita masuk pada bagian yang pertama di dalam part ini, yaitu mengubah direktori ke lab support files PCAP folder. Di sini kita akan memasukkan perintah cd lab support. Klik enter, kemudian jalankan perintah lsl. Di sini kita bisa lihat ada file nimda.download.pcap. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah ini untuk membuka file download.pcap di Wireshark. Jadi kita akan memasukkan perintah Wireshark nimda
Klik enter, dan di sini ada kesalahan dalam pemanggilan Wireshark. Sebagai alternatifnya, kita bisa buka Wireshark secara manual. Dan kita akan mencari file nimda.download.pcap yang tersimpan di Home Analyst Lab Support Files pcap. Ini kita open, kemudian cari file di dalam folder Lab Support Files, folder pcap, kemudian nimda download pcap. Open, dan selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa file download.pcap berisi tangkapan paket yang terkait dengan pengunduhan malware yang dilakukan di waktu sebelumnya. Dan pcap berisi semua paket yang dikirim dan diterima saat TCP/DAM sedang berjalan. Di sini kita pilih paket yang keempat. Kemudian akan terluas pada bagian Hypertext Transport Protocol. Dan tampilannya seperti ini. Paket 1-3 adalah TCP handshake. Dan paket yang keempat menunjukkan permintaan file malware. Mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, permintaan dilakukan melalui HTTP dan dikirim sebagai permintaan GET. Karena HTTP berjalan melalui TCP, fitur follow TCP stream dari Wireshark dapat dilakukan untuk membangun kembali transaksi TCP. Di sini kita akan pilih untuk paket yang pertama. Kemudian kita klik kanan. Di sini kita pilih pada follow TCP stream. Di sini ada pertanyaan. Apa saja simbol-simbol yang ditampilkan di jendela follow TCP stream? Apakah itu noise koneksi atau data? Jelaskan. Di sini jawabannya, simbol-simbol tersebut adalah isi sebenarnya dari file yang diunduh. Karena ini adalah file biner. Wireshark tidak tahu bagaimana merepresentasikan simbol-simbol tersebut. Dan simbol-simbol yang ditampilkan adalah perkiraan terbaik Wireshark untuk memahami data biner saat menguraikannya sebagai teks. Pertanyaan selanjutnya, ada beberapa kata yang dapat dibaca di antara simbol-simbol tersebut. Mengapa kata tersebut ada di sana? Nah, jadi kata-kata tersebut itu adalah string yang terdapat dalam kotak eksekusi. Biasanya kata-kata ini adalah bagian dari pesan yang disediakan oleh program untuk pengguna saat berjalan. Meskipun lebih merupakan seni daripada sains, seorang analisis yang terampil dapat mengekstrak informasi berharga dengan membaca fragmen-fragmen ini. Kemudian challenge question. Pertanyaannya di sini, meskipun memiliki nama w32.nimda.amm.exe, file executable ini bukanlah worm yang terkenal tersebut. Demi alasan keamanan, ini adalah file executable lain yang diubah namanya menjadi w32.nimda.amm.exe. Dengan menggunakan potongan kata yang ditampilkan oleh jendela follow TCP stream di Wireshark, dapatkah Anda memberitahu executable apa sebenarnya ini? Di sini jawabannya, dengan menggulir hingga ke bawah pada jendela TCP stream di sini, kita dapati bahwa ini adalah merupakan file Microsoft Windows cmd.exe. Selanjutnya kita close TCP stream window, kemudian kembali ke Wireshark Nimda.
Yang selanjutnya, extract downloaded files from PCAPs. Bagian 2 ini dijelaskan bahwa karena capture file mengandung semua paket yang terkait dengan lalu lintas, PCAP unduhan dapat digunakan untuk mengambil file yang diunduh sebelumnya. Ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini untuk menggunakan Wireshark untuk mengambil malware Nimda. Di sini pada bagian yang pertama, dijelaskan bahwa pada paket yang keempat di file nimda.doom.pcap, kita bisa lihat bahwa ada permintaan HTTP GET yang dihasilkan dari IP address yang ini ke destination-nya yang ini. Di sini kita bisa lihat lebih jelas pada bagian info. Ada permintaan GET untuk file tersebut. Dan pada bagian selanjutnya, dengan memilih paket permintaan GET, navigasikan ke file ekspor objek HTTP dari menu Wireshark. Jadi, sambil kita pilih ini, kita klik pada bagian file, kemudian export object HTTP, dan di sini kita bisa lihat dikatakan bahwa Wireshark akan menampilkan semua objek HTTP yang ada di dalam aliran TCP yang berisi permintaan GET. Dalam hal ini hanya file nimda.amm.exe yang ada dalam pengambilan dan diperlukan beberapa detik sebelum file ditampilkan. Selanjutnya ada pertanyaan, why is w32.nimda.amm.exe the only file in the capture? Kenapa hanya w32.nimda.amm.exe yang ditampilkan di tangkapan? Jawabannya adalah karena capture dimulai tepat sebelum pengunduhan dan dihentikan tepat setelahnya, dan tidak ada lalu lintas lain yang terungkap pada saat capture aktif. Bagian selanjutnya, di jendela daftar HTTP, daftar objek HTTP, pilih file nimda.amm.exe, kemudian klik Save As. Ini kita klik pada bagian Save, dan simpan ke analis, dan save. Selanjutnya kita kembali ke terminal emulator. Kemudian di sini kita buka file baru, buka tab baru. Kemudian masukkan perintah cd home analyst. Dan di sini kita bisa lihat sudah ada file baru dalam directory home analyst. Dapat dipastikan file yang tadi kita save as sudah tersimpan, sebagaimana yang ada di pertanyaan. Kemudian di sini the file command gives information on the file type. Use the file command to learn a little more about malware as shown below. Di sini kita akan run script file w32
dot nimda dot amm txt. Outputnya seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan seperti yang terlihat di atas. Seperti yang terlihat di sini, w32.nimda.amm.exe memang merupakan file Windows yang dapat dieksekusi. Dalam proses analisis malware, apa kemungkinan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh seorang analis keamanan? Dan dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jenis malware dan menganalisis perilakunya. Oleh karena itu, file malware harus dipindahkan ke lingkungan yang terkontrol dan dieksekusi untuk mengamati perilakunya. Lingkungan analisis malware seringkali mengandalkan mesin virtual dan sandbox untuk menghindari kerusakan pada sistem non-uji. Lingkungan seperti ini biasanya mengandung alat yang memfasilitasi pemantauan eksekusi malware, penggunaan sumber daya, koneksi jaringan, dan perubahan sistem operasi, yang mana adalah aspek-aspek umum yang dipantau. Ada juga beberapa alat analisis malware berbasis internet. Ada contohnya virustotal.com yang di sini dia analis mengunggah malware ke dalam situs tersebut, kemudian menjalankan kode berbahaya, dan setelah dieksekusi dan sejumlah pemeriksaan lainnya, virustotal.com tersebut akan mengembalikan laporan kepada analis. Dan sekian untuk lab yang keempat, extract and execute table from a pickup.